Seiring perkembangan zaman, pariwisata kini menjadi kebutuhan bagi setiap manusia untuk melepas penat dari segala kesibukan yang ada, tak terkecuali bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam bermobilisasi. Kali ini, kelompok kami diberi kesempatan untuk berjumpa dengan wisatawan difabel polio dari HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kami pun berbincang dan mengenali destinasi yang dinilai difabel friendly. Kami pun mulai bertanya, apakah ada destinasi yang menjadi favorit bagi mereka dan mengapa alasannya. Ternyata telah dapat disimpulkan bahwa beberapa destinasi favorit mereka saat berkunjung di Yogyakarta adalah destinasi yang kerap kali dikunjungi oleh khalayak umum, antara lain seperti Malioboro, Taman Pintar, Keraton, Benteng Vredenburg, dan juga Pantai Parangtritis. Buat saya karena kayak healing tipis gitu memang perlu gitu. Alasannya? Ya merefresh pikiran kita, otak kita. Kita juga butuh bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan dan dengan orang lain. Iya, berwisata termasuk sebagai kebutuhan meskipun saya belum bisa memenuhinya secara kontinu gitu, Mbak. Pantai gitu, sawah sama sawah. itu yang Wisata alam ya Bu ya? ya wisata alam. Tapi nggak menutup kemungkinan tempat bersejarah gitu kayak museum gitu, karena menurutku menarik gitu kalau kita tahu tentang sejarah. Kalau saya mudah, Mbak. Kadang saya di tempat wisata spiritual, terus hampir setiap hari saya di alun-alun selatan Arkid, gitu, hanya duduk ngeteh gitu, santai, rileks. Kalau saya Alam, saya suka yang alam, seger aja Mbak, seger aja kalau wisata di tempat terbuka gitu. Ada yang sudah akses, ada yang belum gitu. Yang sudah akses kita apresiasi ya, karena kan memberi kesempatan untuk teman-teman disabilitas untuk bisa akses, untuk bisa berwisata gitu loh. Tapi yang kalau saya kurang dukungan yang kuat. Misalnya seperti di alun-alun selatan itu, kalau kawan-kawan saya yang disabilitas yang pakai kursi roda itu kan bisa melintasi hanya bisa di jalan raya, di trotoar nggak bisa, hanya di jalan aspal. Kalau mau naik di trotoar itu harus ada bantuan naik karena kan tidak ada turunannya. Dan satu itu, yang kedua dari segi keamanan juga kurang, karena di alun selatan itu kan jalur raya, jalan raya. Aksesnya yang selama ini sudah cukup akses, memang belum bisa untuk semua ragam disabilitas. Seperti kursi roda itu kebanyakan juga belum banyak difasilitasi berjalan baik dari turun dari tempat parkir terus masuk ke destinasinya itu, di lokasi destinasinya itu juga. Untuk kursi roda memang belum semuanya akses, Mbak. Kita masuk pada 3 destinasi favorit wisatawan difabel di Jogja. Yang pertama yaitu Malioboro sebagai destinasi wisata favorit Jogja, diminati oleh berbagai kalangan termasuk para teman-teman wisatawan difabel. Keberhasilan Malioboro sebagai destinasi ramah difabel terletak pada adanya building block atau tanda yang dikhususkan untuk penyandang teman-teman disabilitas. Lalu terdapat toilet difabel yang cukup urgen keberadaannya bagi teman-teman difabel, namun terlihat bahwa tangga cukup susah untuk diakses, padahal toilet difabel seharusnya dirancang untuk dipakai orang dengan kecacatan fisik seperti pergerakan terbatas karena alasan usia atau ketidakmampuan berjalan karena lumpuh. Berdasarkan form yang disebar,
Moda transportasi yang mereka pilih yaitu transportasi publik atau Jogja, adanya jalur khusus untuk kursi roda, halte bus yang luas, serta pelayanan yang baik dari petugas Trans Jogja menjadi faktor utama terpilihnya transportasi ini. Selanjutnya yaitu taksi online yang berukuran besar, karena teman-teman disabilitas membutuhkan space lebih untuk keperluannya. Lalu yang terakhir yaitu kendaraan pribadi. Destinasi berikutnya yang banyak diminati oleh kalangan wisatawan disabilitas adalah Benteng Vredenburg. Lokasi dari benteng ini dapat dikatakan strategis karena berada di dalam kawasan Malioboro, sehingga membuat destinasi Benteng Vredenburg ini banyak diminati. Selain itu, destinasi ini juga cukup terkenal akan citranya sebagai destinasi difabel friendly yang menyediakan sarana dan akses bagi wisatawan difabel. Secara keseluruhan, destinasi ini sudah cukup memenuhi kriteria difabel friendly. Hanya saja, kondisi loket benteng ini terlalu tinggi untuk pengguna kursi roda. Selain itu, kurangnya fasilitas pegangan jalur museum juga menjadi salah satu hambatan bagi para penderita disabilitas polio dan juga pengguna kursi roda. Namun, di samping kurangnya fasilitas di atas, benteng ini sudah memberikan fasilitas kursi roda gratis dan juga jalur pengguna kursi roda. Hal ini tentu saja akan membantu wisatawan difabel untuk berpindah atau bermobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam kawasan museum. Untuk kondisi fasilitas yang lain seperti toilet sudah cukup baik, hanya saja pada pintu toilet terdapat bagian yang tidak bisa dilewati oleh kursi roda, sehingga kemungkinan akan menyulitkan wisatawan difabel. Sudah terdapat pegangan besi yang tersedia untuk wisatawan difabel sebagai penjaga keseimbangan mereka ketika berada di dalam toilet. Selanjutnya kami akan mengunjungi Taman Pintar. Taman Pintar merupakan tempat wisata edukasi yang didirikan pada tahun 90-an dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak terhadap sains. Terdapat berbagai macam zona yang dapat dikunjungi di Taman Pintar, seperti zona purba yang menggambarkan bagaimana kehidupan di masa purba, zona fisika di mana pengunjung dapat mencoba alat-alat peraga yang biasanya hanya diajarkan secara teori oleh guru di sekolah, dan zona future yang futuristik. Bagi wisatawan difabel, akses menuju zona ini sedikit sulit karena jalurnya yang memutar dan cukup menanjak. Namun, Taman Pintar telah memiliki akses yang memudahkan wisatawan difabel dengan mengadakan jalur dan penanda kursi roda, alat audiovisual, buku panduan, dan peta dengan huruf braille. Terdapat rute yang mengharuskan wisatawan melewati tangga untuk keluar dari salah satu gedung. Tetapi, Taman Pintar juga menyediakan fasilitas berupa lift khusus yang diperuntukkan bagi wisatawan difabel. Iya, kalau saranku sih lengkapi sarpras yang akses biar kita semua orang gitu, disabilitas, orang tua, lansia, orang yang sakit itu kan bisa menjangkau karena aksesibilitas akses yang memenuhi penyandang disabilitas pasti akan bisa akses untuk semuanya. Itu bagian dari hak manusia. Iya, bagian ya setiap orang bisa menjangkau. Begini Pak, jadi pemerintah daerah memang harus betul-betul fokus kepada kaum difabel, karena ini masalah wisata itu kan bukan hanya terpaut orang-orang yang sehat saja. Jadi orang-orang yang difabel itu juga kadang-kadang juga berwisata. Aksesibilitas, tolong perhatikan untuk akses teman-teman difabel. Jadi Ibu merasa aksesnya kurang ya Bu? Masih kurang. Masih banyak yang perlu ditingkatkan, Mbak. Masih banyak yang perlu ditingkatkan. Mungkin nanti di sana itu bisa disediakan kursi roda, sewa lah atau apa gitu, untuk yang membutuhkan. Dikasih jalannya juga. Dalam perjalanan ini, kita menyadari bahwa berwisata bukanlah hak eksklusif, melainkan hak bagi semua individu termasuk teman-teman difabel. Kami berharap setiap langkah yang diambil di industri pariwisata Kota Yogyakarta
menjadi jejak ramah bagi teman difabel. Mari bersama-sama menciptakan destinasi yang lebih inklusif dan ramah bagi setiap individu, karena setiap perjalanan memiliki cerita yang tak ternilai. Terima kasih.